Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Febiani dengan NIM 182249084, jurusan Teknik Informatika, konsentrasi Software Engineering. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi komputer dan masyarakat dalam 7 slide selama 10 menit. Di sini ada pembahasan mengenai pengertian komputer, sejarah komputer, generasi komputer, dan terakhir, peran komputer di dalam masyarakat. Komputer. Menurut pendapat ahli Larry dan Nancy Long, komputer adalah alat elektronik yang digunakan untuk menghitung serta mampu melaksanakan dan menginterpretasikan perintah. Di antaranya adalah input, output, operasi logik, dan perhitungan lain-lain. Jadi, komputer merupakan seperangkat elektronik yang mampu melakukan serangkaian tugas, seperti menerima input, kemudian memprosesnya sesuai dengan perintah atau instruksi yang diberikan. Output yang dikeluarkan berupa informasi. Sejarah komputer. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris bernama Charles Babbage. Mulanya Babbage ini bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian diberi nama Difference Engine Zero dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Difference Engine Zero sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini. Komputer digital pertama dikembangkan pada tahun 1930. Alan Turing yang pertama kali mengembangkan mesin tersebut. Alan Turing merupakan peneliti matematika yang sukses mengembangkan mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Berkat kontribusinya, mesin tersebut kemudian diberi nama mesin Turing, termasuk sebuah simulasi gagasan yang bernama uji Turing. Pada tahun 1954, bahasa pemrograman dicetuskan untuk pertama kali oleh ilmuwan komputer wanita bernama Grace Hopper. Bahasa pemrograman pertama ini bernama COBOL, untuk membantu pengguna komputer dalam menyampaikan perintah dalam bahasa Inggris. Sebelumnya, pengguna komputer hanya dapat memberikan instruksi pada komputer menggunakan kumpulan baris angka. Sejak dibuat bahasa pemrograman COBOL ini, bahasa pemrograman kemudian ikut berkembang seiring dengan evolusi yang terjadi dalam komputer. Tahun 1970-an dapat dibilang sebagai era kelahiran komputer pribadi, ditandai dengan munculnya Xerox Alto, sebuah komputer pribadi yang dapat menjalankan perintah seperti mengirimkan email dan mencetak dokumen. Xerox Alto adalah desain yang sudah menyerupai komputer modern, karena komputer ini telah dilengkapi dengan mouse, keyboard, serta layar. Tahun 1976, Apple mulai didirikan oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak. Keduanya turut memperkenalkan Apple I, sebuah komputer single sirkuit pertama. Desain komputer pribadi kemudian disempurnakan oleh IBM lewat sebuah perangkat bernama Acorn. Komputer ini sudah dilengkapi dengan chip Intel, 2 slot disket, keyboard, serta layar monitor yang berwarna. Microsoft resmi memperkenalkan Word, diikuti oleh Apple yang merilis Macintosh di tahun 1984. Macintosh dikenal sebagai komputer pertama yang dapat dikendalikan menggunakan mouse serta dilengkapi dengan antarmuka pengguna grafis.
Pada tahun 2000, perkembangan komputer semakin pesat. Pada abad ke-21, laju perkembangan perangkat komputer semakin pesat, seiring dengan perkembangan teknologi. Menggunakan disket dan CD-ROM mulai tersisihkan oleh media penyimpanan portabel yang lebih canggih, yakni USB drive. Beberapa aplikasi seperti YouTube, Mozilla Firefox, dan MySpace turut hadir di era modern ini. Hingga pada tahun 2006, tren penggunaan laptop semakin menjamur di masyarakat. Hal ini turut didorong oleh hadirnya perangkat laptop MacBook Pro yang diperkenalkan oleh Steve Jobs. Generasi komputer. Komputer generasi pertama tahun 1940 sampai 1956. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer, seperti komputer Atanasoff Berry dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Kemudian ENIAC yang dibangun pada 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputer dinyalakan untuk pertama kali, Philadelphia mengalami mati listrik. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan. Komputer generasi kedua tahun 1956 sampai 1963. Generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. UNIVAC diperkenalkan ke publik tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian pada tahun 1953, IBM memulai bisnis komputernya dengan meliris IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem memori. Komputer generasi ketiga tahun 1964 dan 1971. Generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo, seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo, Command, atau Service Module. Digital Equipment Corporation menjadi perusahaan komputer nomor 2 di belakang IBM dengan komputer PDP dan faxnya. Komputer ini membawa ke pengembangan sistem operasi yang berpengaruh Unix. Komputer generasi keempat tahun 1971 sampai sekarang. Generasi keempat dimulai pada tahun 1970-an. Ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang, dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal, membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang paten atas ponsel cerdas. Komputer sangat berperan penting dalam masyarakat. Di sini terdapat 5 bidang yang menerapkan komputer. Yang pertama, bidang pendidikan. Di dalam bidang pendidikan, komputer digunakan sebagai alat bantu dalam proses belajar. Metode belajar dengan komputer cukup efektif karena selain menarik juga interaktif. Dengan komputer dapat memanfaatkan media internet atau sering disebut e-learning untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang mungkin tidak bisa ditemui. Selain itu juga, dalam hal pendaftaran sekolah, sekarang sudah mulai menerapkan registrasi berbasis online yang dinilai sangat menghemat waktu dan lebih efisien. Kedua, bidang kesehatan. Komputer digunakan di rumah sakit untuk membantu para dokter mendiagnosa penyakit dan menemukan obat yang tepat. Komputer juga digunakan dalam perbaikan manajemen di klinik atau rumah sakit. Jika dulu pencatatan riwayat kesehatan pasien hanya ditulis dalam sebuah kertas, sekarang pencatatan juga dilakukan dan diarsipkan
di komputer. Yang ketiga, bidang perbankan. Komputer digunakan untuk menghasilkan informasi baik bagi manajemen bank sendiri atau kepada nasabah bank. Misalnya melalui ATM, Automatic Teller Machine, dan Internet Banking. Yang keempat, bidang industri. Penerapan komputer di bidang industri memungkinkan proses produksi di dalam industri lebih efisien dan efektif. Di dalam proses produksi, komputer dipergunakan untuk pengawasan numerik atau pengawasan proses. Yang terakhir, bidang pemerintahan. Dengan adanya komputer, membantu pemerintah untuk menangani data kependudukan yang sangat besar untuk disimpan dalam komputer yang mampu menangani sejumlah data yang cukup signifikan. Selain itu, dapat digunakan untuk membantu kegiatan pemilihan umum yang bersifat nasional. Selain kelima bidang ini, masih banyak bidang lainnya yang menerapkan komputer untuk kemudahan pekerjaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.